Pemirsa, personel gabungan menertibkan kantong parkir ini yang ada pada saat penyelenggaraan atau beroperasi selama Kebumen International Expo, dan para pengelola parkir liar ini mematok tarif yang sangat mahal. Tim gabungan dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen, Satpol PP, polisi, serta manajemen pengelola parkir menertibkan parkir tak resmi yang beroperasi selama Kebumen International Expo KIE. Penertiban parkir liar ini dilakukan karena pelaku mematok tarif dengan menyediakan karcis sendiri di luar ketentuan yang berlaku. Tertulisnya apa, Pak? Untuk motor, para pelaku mematok tarif Rp5.000, lebih tinggi dari parkir resmi sebesar Rp3.000. Oh, enggak resmi. Kami menghimbau untuk sebaik-baiknya dalam pelaksanaan ini dan kondusif, tetap kondusif, sesuai dengan perda perbu yang sudah ada. Silakan diatur. Kami tidak mau tahu, yang kita ingin ada kejadian-kejadian yang istilahnya kayak parkir liar. Kami tidak mau. Ada 3 lokasi parkir liar yang ditertibkan, termasuk di Gedung Sekretariat Daerah Kebumen. Dari hasil penertiban ini, petugas gabungan sudah menggelar mediasi dengan pengelola parkir liar. Hasilnya, pelaku bersedia mengikuti aturan dari pemerintah daerah terkait tarif parkir. Selama gelaran Kebumen International Expo, pemerintah daerah Kebumen mematok tarif parkir resmi Rp3.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil. Berpolemik tanpa Pemirsa, saat ini Pemkab Kabupaten Kebumen Tengah menyelenggarakan Kebumen International Expo hingga 2 Juli mendatang. Nah, sebenarnya apa tujuan dari penyelenggaraan Kebumen Expo dan seperti apa respon dari masyarakat sejak Kebumen International Expo ini dimulai pada 25 Juni lalu? Dan sudah hadir bersama kami langsung di sini Bupati Kebumen, Bapak Arief Sugianto. Silakan Bapak bergabung bersama kami. Terima kasih. Selamat malam, apa kabar Pak? Silakan Pak. Alhamdulillah. Nah, kita akan berbicara atau berbincang mengenai Kebumen Expo. Sebenarnya apa sih Pak target dari Kebumen Expo ini, Pak? Ya, tentunya kita pemberdayaan ekonomi. Jadi masyarakat itu di tengah pandemi tentunya UMKM sangat terpuruk, sehingga kita harus membangkitkan perekonomian dengan cara masyarakat dikelompokkan lagi, digerakkan lagi, ekonomi naik. Dan harapan kami dengan International Expo jadi menjadikan motivasi masyarakat Kabupaten Kebumen untuk meraih secara internasional, karena memang ada beberapa produk di Kabupaten Kebumen yang sudah go internasional. Baik, ini sangat potensinya juga sangat besar ya Pak untuk pariwisata. Tentunya. Dan apa yang dilakukan oleh Pemkab Kebumen ketika masuk daerah pariwisata nasional atau DPN Borobudur Yogyakarta nih Pak? Iya, kita dalam GIE tadi ada 3 ya, Trade, Tourism and Investment. Untuk tourism tentunya kita bekerjasama dengan Badan Pengelola Borobudur, dan tadi juga MU-nya sudah ditandatangani, dan Kabupaten Kebumen sangat dekat dengan bandara terbaru Yogyakarta International Airport, kurang lebih 1 jam. Bahkan kalau untuk ke sisi pesisir selatan kurang lebih 30 menit. Kita memiliki potensi wisata yang cukup baik, yaitu kawasan Menganti. Ini nomor 2 di Jawa Tengah kunjungannya. Yang pertama itu ada di Semarang di Kota Lama, yang kedua ada di Menganti. Menganti itu saya pernah membawa seorang tokoh nasional ya, menteri pada saat itu. Beliau mengatakan amazing Kebumen ini seperti di New Zealand, seperti di Menganti itu ada kemah-kemah di sana, kemudian juga ada food, kemudian ada seafood juga cukup fresh ya di sana. Pantainya juga bisa untuk snorkeling dan lain-lain, cukup bagus. Oh, jadi sebelum ke New Zealand jauh-jauh mending kita ke Kebumen dulu gitu ya Pak ya, cukup ada. Benar. Lalu ini kalau ya, tadi sempat ngomong di awal kan soal terkait dengan UMKM ekonomi ya Pak ya. Betul sekali. Ini UMKM saat ini kan menjadi salah satu penopang ekonomi yang menjanjikan. Dan apakah sudah ada persiapan atau pembinaan UMKM dan berapa banyak jumlahnya Pak? UMKM di Kabupaten Kebumen itu sekitar 58.000, dan kita melakukan pendampingan, termasuk di sana ada packagingnya, pemasarannya, termasuk yang paling penting adalah perizinannya. Perizinan kan sekarang baru separuhnya. Nah, kita datangi ke door to door masyarakat supaya memiliki produk-produk UMKM, datang ke tempat perizinan, kita berikan cara-caranya supaya mereka mempunyai IPRT, sehingga ketika dijual tentunya sudah memiliki kualitas yang baik, secara kesehatan juga terjamin, sehingga mereka juga ketika menjual jangan sampai masyarakat yang menggunakan ada kendala kemudian ada tuntutan. Dan ini kita pendamping betul. Packaging ini
terutama yang sangat penting. Kalau sekarang ini kan masyarakat masih abai tentang packaging, padahal dengan teknologi sekarang kita harus betul-betul memperhatikan bagaimana pengemasannya, pengepakannya bagaimana. Jadi sampai masyarakat begitu melihat produknya di dalamnya enak, kalau packagingnya nggak bagus kan kurang menarik. Jadi kita ada pendampingan yang terus-menerus. Baik, ini kalau kita lihat sepertinya semakin apa ya, kan UMKM ini semakin menggeliat dan juga dipermudah juga oleh Pemkab begitu ya Harus Pak begitu, ya. iya. Nah, dan terakhir nih Pak, apa yang bisa ditawarkan Kebumen untuk pemirsa iNews ini agar pariwisata atau berwisata dan berinvestasi di Kebumen? Kami dalam investasi itu menerapkan tidak harus ketemu dengan bupatinya ya dalam perizinan, tetapi menggunakan sistem yang sudah ada di perizinan satu pintu. DPMPTSP kita kemarin sudah masuk grade A atau grade yang terbaik, dan jadi ketika investor masuk ke sana tinggal perizinan, sistemnya sudah ada, maka sudah pasti akan diberikan izin. Dan alhamdulillah dalam Kebumen International Expo sampai hari kelima ini sudah masuk kurang lebih 704 miliar. Wow, dari baik. target tadinya awal kita target 100 miliar, sekarang sudah 704 miliar. Mudah-mudahan bisa sampai 1 triliun yang kita harapkan. Amin. Dari 7 kali target gitu ya Pak ya. Iya, sudah 700% dari target. Itu sangat baik, dan tentunya kita berharap Kebumen International Expo ini berlangsung atau berjalan masih ada waktu hingga 2 Juli lagi ya Pak. Betul. Ya. Itu Sampai lancar malam lagi. minggu nanti. Oh, sampai malam minggu lagi tuh bagi warga Kebumen ya Pak ya, mungkin yang mau datang gitu kan, dan juga ikut mensukseskan acara, semoga nantinya ke depannya tujuannya dan goalnya tercapai dari Kebumen International Expo. Tentu seperti itu, karena Kebumen International Expo ini mengemas adalah kebersamaan. Jadi tidak menggunakan anggaran pemerintah daerah. Jadi semua stakeholder yang memiliki kemampuan bisa datang bersama ke sana, termasuk masyarakat yang berbondong-bondong ke sana. Kita target 120.000, laporan tadi itu sudah 165.000. Jadi sudah melampaui target, ini juga masih ada beberapa hari. Berarti masyarakat animonya cukup tinggi. Cukup tinggi ya. Terakhir harapannya Bapak deh terkait dengan selesainya nanti Kebumen International Expo ini seperti apa? Ya, tentunya target kami seperti tadi, trade, tourism and investment betul-betul sesuai target, dan Kebumen International Expo ini bisa berkelanjutan. Jadi tahun ke depan harus diadakan lagi, lebih meningkat lagi. Tahun ke depan juga harus lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Arief telah Oke, bergabung Mbak bersama Dila. kami di iNewsroom. Tahan dulu Pak. Dan pemirsa, usai jeda ini akan ada informasi mengenai Presiden Jokowi dan rombongan yang tiba di Rusia untuk melanjutkan misi perdamaian Ukraina. Rusia, tetaplah bersama kami.